Pemirsa, Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. 7 anggota pejuang Hizbullah ini terlihat sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel ini menghindari ancaman ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain serangan di wilayah yang berbeda, Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Sebelumnya, Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah menjadi ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara Zionis Israel melakukan agresi militernya di Al-Jabal, Lebanon Selatan, terdengar suara rentetan tembakan Zionis Israel di permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meskipun Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Pejuang Hizbullah tidak tinggal diam terlibat aksi baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Bahkan rentetan tembakan saling membalas dari kedua belah pihak pada malam hari. Pemirsa, gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran serta penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Pemirsa, operasi besar Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di jalur Gaza, Palestina diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis Israel. Pejuang Brigade Al-Qassam menyergap dan menyerang sejumlah pasukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Selain itu, Al-Qassam juga melancarkan serangan menggunakan roket ke tank Merkava dan bulldozer Israel. Atas serangan yang dilakukan Al-Qassam, sejumlah tank dan bulldozer Israel hancur. Sementara tewasnya salah satu anggota kepolisian membuat warga Gaza marah. Warga Gaza meneriakkan slogan-slogan perlawanan terhadap Israel. Slogan perlawanan warga Gaza berkumandang saat mereka membawa jenazah Walid Haniyeh, 32 tahun, salah seorang anggota polisi yang tewas oleh serangan Israel dibawa ke pemakaman. Korban tewas setelah Israel menembakkan 2 rudal ke arah kendaraan yang dikendarai Kamis kemarin. Selain Haniyeh, 2 anggota polisi dan 2 warga sipil juga dilaporkan tewas. Serangan Israel di Gaza terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata di Gaza yang seharusnya berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu.
Pemirsa, PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina yang mengakibatkan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di jalur Gaza dan tepi barat. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur. Akibatnya, 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza serta kejahatan perang di tepi barat. Nasi tumpeng ayu. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Pemirsa, usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran menyerang kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely. Dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman.